Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu APT Novrianti M.Farm yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 5 untuk menampilkan hasil diskusi kami tentang jurnal nutraceutikal. Dan terima kasih juga kepada kelompok 6 yang telah hadir pada Google Meet siang hari ini. Adapun kelompok kami terdiri dari Amelia Mutia, saya sendiri, Anissa Permatasari, Vintolin Jaya Putri, Novelia Sukista, Reski Pertiwi, dan Zamora. Selanjutnya. Nah, adapun pokok bahasan kami, yang pertama ada jurnal tentang tumbuhan, hewan, mikroba, mineral, kelautan, dan jurnal minyak atsiri. Yang pertama, masuk ke pembahasan jurnal tumbuhan. Nah, jurnal yang kami pakai berjudul Snack Bar berbahan dasar ubi ungu dan kacang merah sebagai alternatif selingan untuk penderita diabetes mellitus. Adapun latar belakangnya, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu kumpulan gejala metabolik yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Nah, penderita diabetes mellitus ini tetap harus mengkonsumsi pangan yang cukup agar kebutuhan zat gizinya terpenuhi. Dalam penelitian ini dibuat suatu produk olahan pangan berupa snack bar sebagai salah satu pilihan selingan yang cocok untuk dikonsumsi oleh penderita DM. Nah, snack bar yang dibuat berbahan baku ubi ungu yang memiliki kandungan serat yang tinggi serta memiliki aktivitas antioksidan karena kandungan senyawa antioksidan di dalamnya, dan kacang merah yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup lengkap. Nah, kandungan serat yang tinggi ini serta nilai indeks glikemik yang rendah. Nah, pengembangan produk pangan fungsional berbahan baku lokal ini seperti tepung kacang merah dan tepung ubi ungu juga sebagai upaya dalam mengurangi penggunaan bahan impor sebagai gandum seperti gandum di Indonesia. Selanjutnya. Nah, adapun metode penelitiannya, alat dan bahannya terlampir. Nah, tahapan penelitiannya, yang pertama pengumpulan bahan baku dan determinasi tanaman. Nah, ubi jalar ungu dan kacang merah merupakan bahan baku pada penelitian ini, dan selanjutnya dideterminasi dengan tujuan untuk memastikan bahan baku yang digunakan homogen dan benar. Nah, kemudian dilakukan pembuatan tepung ubi jalar ungu yang dilakukan dengan cara kupas kulit ubi jalar ungu, kemudian ubi yang telah terpisah dari kulitnya dicuci dengan air mengalir, kemudian selanjutnya diiris tipis dan dilakukan proses blansir selama 5 menit. Kemudian potongan ubi yang telah diblansir kemudian ditata di atas loyang. Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian ubi jalar ungu yang telah dikeluarkan dari oven didinginkan dan digiling dan disaring menggunakan mesh 100. Hasilnya peroleh ini selanjutnya ditimbang dan dilakukan analisis kadar air, kadar abu, uji aktivitas antioksidan, dan uji antosianin. Kemudian yang ketiga dilakukan pembuatan tepung kacang merah. Dengan cara cuci kacang merah dengan air mengalir hingga bersih dari pengotor, kemudian ditiriskan. Kemudian diblansir selama 5 menit dan dikeringkan dengan cara disangrai pada suhu 60 derajat Celcius selama 25 menit. Kemudian dikeringkan, digiling, lalu diayak dengan mesh 100. Hasil yang diperoleh ini ditimbang beratnya dan dilakukan pengujian kadar air, kadar abum, dan uji aktivitas antioksidan.
Nah, ini merupakan formulasi snack bar. Nah, di sini terdapat bahan utama yang digunakan yaitu ada tepung ubi ungu dan tepung kacang merah. Nah, penggunaan bahan utama ini sebagai pengganti tepung terigu yang biasanya digunakan sebagai bahan utama pembuatan snack bar. Nah, formulasi snack bar ini dibagi menjadi 4 variasi formula yang terdiri atas bahan baku dan bahan-bahan tambahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan snack bar. Kemudian, pembuatan snack bar ini dilakukan dengan cara campur bahan kering, yaitu tepung ubi jalar ungu, tepung kacang merah, garam, dan perasa vanila, oat, gula, jagung, dan kurma hingga merata. Kemudian, bahan kering yang sudah dicampur ditambahkan dengan bahan basah, yaitu margarin, air, telur, dan telah dikocok sebelumnya. Kemudian pencampuran bahan basah dan bahan kering diuleni hingga menjadi kalis. Kemudian adonan yang telah kalis dicetak berbentuk persegi panjang dalam loyang berukuran 22 kali 22 kali 7 cm. Kemudian snack bar-nya dicetak dan dipanggang. Pemanggangan ini dilakukan secara 2 tahap, yaitu pertama menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit, dan tahap kedua menggunakan suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya didinginkan pada suhu ruang selama 20 menit. Selanjutnya, nah, ini merupakan analisis proxima snack bar yang dilakukan. Yang pertama ada analisis kadar protein dengan metode Ketdal. Yang kedua ada analisis kadar lemak dengan metode Soklet. Yang ketiga ada analisis kadar air dilakukan dengan metode gravimetri. Yang keempat ada analisis kadar abu dengan menggunakan tanur pada suhu tinggi. Kemudian ada analisis kadar karbohidrat dengan metode by difference. Kemudian yang keenam ada analisis kandungan zat gizi terhadap angka kecukupan gizi pada kelompok usia 19 sampai 25 tahun. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada uji kadar gula produksi menggunakan metode Lufso score. Kemudian ada uji kadar antosianin dilakukan pada tepung ubi ungu dan snack bar formula yang terpilih. Kemudian ada uji aktivitas antioksidan, kemudian ada uji aktivitas dengan larutan DPPH, dan uji kadar serat pangan. Selanjutnya. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan dari jurnal. Nah, hasil yang pertama yaitu pembuatan tepung ubi jalar ungu. Nah, dapat dilihat pada gambar, parameternya rasanya agak manis, warnanya warna ungu, aromanya khas ubi ungu, dan teksturnya halus. Selanjutnya, yang kedua hasil pembuatan tepung kacang merah. Nah, kadar air yang terkandung dalam tepung kacang merah ini menggunakan metode sangrai yang telah dijelaskan tadi. Hasilnya parameter rasanya tidak manis, warnanya putih bintik merah, aromanya khas kacang merah, dan teksturnya halus. Selanjutnya. Hasil yang ketiga yaitu analisis sifat kimia pada tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang merah. Nah, dapat dilihat pada tabel yaitu sifat kimia tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang merah menggunakan uji kadar air, yaitu rata-rata tepung jalar ungu ini maupun tepung kacang merah pada penelitian ini memenuhi standar kadar air maksimal tepung, yaitu maksimal 100%. Nah, kemudian dilakukan juga uji kadar abu. Nah, tepung ubi jalar ungu ini maupun tepung kacang merah pada penelitian ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, yaitu 1,72%. Nah, dan pada 2,64% untuk kadar abu pada sampel tepung kacang merah. Selanjutnya. Yang keempat, masuk ke hasil uji organoleptik
aromatik pada snack bar. Nah, dapat dilihat pada gambar pada 4 formulasi snack bar yang telah dibuat memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuknya seperti batang dan warnanya ungu kecoklatan dan coklat keunguan, dan rasa teksturnya itu renyah. Selanjutnya, masuk ke hasil uji hedonik. Nah, uji hedonik ini atau analisis sensori ini dilakukan untuk mendapatkan satu formula yang terbaik dari keempat formula yang diuji. Nah, dapat dilihat pada tabel hasil analisis daya uji hedonik snack bar menggunakan SPSS. Nah, berdasarkan uji hedonik ini diketahui formula ketiga memiliki nilai rata-rata yang paling besar. Oleh karena itu, snack bar Formula 3 sebagai formula yang terpilih yang dilakukan untuk pengujian selanjutnya, yaitu analisis proksimat, perhitungan angka kecukupan gizi, uji gula produksi, uji aktivitas antioksidan, analisis kadar antosianin, dan analisis kadar serat pangan. Selanjutnya, masuk ke hasil uji proksimat snack bar. Nah, analisis proksimat ini merupakan suatu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan dari suatu bahan pangan. Tujuan dilakukannya analisis proksimat ini untuk mengetahui kandungan air, abu, protein, lemak, serta karbohidrat pada snack bar formula yang terpilih. Nah, formula yang terpilih tadi formula ketiga. Dapat dilihat pada tabel pada kadar air, kadar abu, kadar protein, lemak, dan proteinnya. Selanjutnya. Nah, ini merupakan kadar air, kadar abu, protein, lemak, dan karbohidratnya hasilnya terlampir. Selanjutnya. Nah, masuk ke hasil kandungan zat gizi snack bar terhadap AKG kelompok usia 19 sampai 29 tahun. Nah, dapat dilihat pada tabel kontribusi energi dan zat gizi snack bar. Berdasarkan hasil analisis zat gizi ini, dapat disimpulkan bahwa snack bar ini dapat dikonsumsi 2-3 keping dalam satu kali konsumsi, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dari makanan selingan untuk penderita diabetes. Selanjutnya. Nah, masuk ke uji aktivitas antioksidan pada tepung ubi ungu, tepung kacang merah, dan snack bar formula yang terpilih. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, pengikatan atom hidrogen pada DPPH menyebabkan ikatan rangkap terkonjugasi berkurang, sehingga terjadinya penurunan intensitas warna dan absorbansinya. Kemudian berdasarkan hasil pengujiannya diketahui bahwa dari ketiga sampel ini yang memiliki aktivitas antioksidan yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat pada tabel aktivitas antioksidan bahan baku dan larutan pembandingnya. Selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil dari larutan uji tepung ubi ungu dan larutan uji tepung kacang merah. Dapat dilihat pada gambar bahwa nilainya korelasinya baik, yaitu mendekati 1. Selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel hasil absorbansi dan persen inhibisi uji aktivitas antioksidan snack bar. Dapat dilihat pada tabel bahwa konsentrasi sampelnya yang bertambah juga mempengaruhi absorbansi sampel menjadi semakin menurun dan meningkatkan persentase inhibisi. Nah, penurunan absorbansi tersebut disebabkan karena elektron DPPH yang tidak berpasangan, sehingga mengikat atom hidrogen yang disumbangkan oleh sampel snack bar. Hal tersebut sekaligus mengakibatkan terjadinya pemudaran warna DPPH dari ungu menjadi kuning. Selanjutnya.
Nah, ini merupakan larutan uji snack bar pada Formula 3. Nah, hasilnya mendekati 1. Baik, selanjutnya. Nah, ada hasil kadar antosianin. Dapat dilihat pada tabel kadar antosianin pada tepung ubi jalar ungu dan snack bar Formula 3, bahwa kadar antosianin antara tepung ubi jalar ungu dengan snack bar Formula 3 yang terpilih ini berbeda. Nah, berdasarkan hasil analisisnya, sampel tepung ubi jalar ungu memiliki kadar antosianin yang lebih tinggi daripada snack bar Formula 3. Nah, hal ini terjadi dikarenakan proses pengolahan snack bar yang menggunakan pemanggangan 2 tahap tadi, yaitu pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit dan suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, panas yang tinggi ini yang cukup lama mampu menyebabkan kadar antosianin yang terdapat di dalam bahan rusak dan berkurang. Namun, kadar antosianin pada snack bar Formula 3 masih tergolong cukup tinggi, yaitu 11,45 mg per kilogram. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari jurnal ini bahwa snack bar tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang merah pada Formula 3 dengan konsentrasi tepung ubi jalar ungu berbanding tepung kacang merah, yaitu 70:30, merupakan formula terbaik berdasarkan uji hedonik oleh panelis. Nah, kedua snack bar Formula 3 yang terpilih memiliki mutu fisik dan kimia yang sesuai dengan persyaratan mutu, serta mengandung protein yang tinggi, lemak yang rendah, serta serat yang tinggi yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Nah, snack bar ini juga memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat karena kandungan antosianinnya yang tinggi, serta mengandung gula produksi yang rendah, sehingga snack bar ini layak untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, dari penjelasan jurnal tumbuhan ini, apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, penyaji. Iya, Hania, silakan. Baik, terima kasih kepada penyaji. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan udah dijelaskan nih beberapa pengujian yang dijelaskan. Ini saya ingin bertanya bagaimana cara uji kadar antosianin pada analisis proximat snack bar. Karena pada slide tadi tidak dijelaskan menggunakan metodenya yang seperti apa. Sedangkan kalau untuk yang lainnya sudah dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ani atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab pada akhir presentasi ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novelia. Kepada Novelia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Nah, di sini saya Novelia NIM 1801063 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jurnal tentang hewan. Selanjutnya. Nah, berikut jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Formulasi Emulsi Tipe Oil minyak dalam air dengan kombinasi cangkang ranjungan dan ekstrak etanol kelopak bunga rosella sebagai anti hiperkolesterol beserta uji sifat fisik. Nah, berikut selanjutnya. Nah, di sini ada pun pendahuluan terkait dengan judul penelitian jurnal tersebut, yaitu aterosklerosis itu merupakan suatu zat lemak yang beredar di dalam darah. Nah, dia itu berwarna kekuningan seperti lilin yang diproduksi oleh hati. Nah, LDL atau low density lipoprotein ini dapat mencapai kadar sebesar 130 sampai 159 mg per desiliter dengan batas optimal kolesterol yaitu di bawah 100 mg per desiliter. Nah, kelebihan aterosklerosis dalam darah akan mengakibatkan penyakit jantung dan stroke.
di mana yang kita gunakan ini cangkang ranjungan itu merupakan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Nah, salah satu untuk mengurangi limbah tersebut, kita dapat mengolahnya menjadi kitin yang mampu memberikan keefektifan dalam penurunan kadar aterosklerosis. Nah, selain cangkang ranjungan tadi kan kita juga menggunakan bunga rosella. Nah, bunga rosella ini dia memiliki kandungan kimia utama yaitu gosipetin, antosianin, glukosida, hibisin yang telah terbukti memiliki efek hipotensif, anti-hiperlipidemia dan anti-hiperuresemia dan juga memiliki efek anti-infeksi bakteri serta dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Selanjutnya, nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk membuat formulasi dan mengevaluasi sediaan emulsi minyak dalam air dengan kombinasi limbah cangkang ranjungan tadi dan juga ekstrak kelopak rosella sebagai anti-aterosklerosis. Nah, selanjutnya juga dilakukan optimalisasi formulasi dengan metode Simple Lattice Design atau SLD dan juga uji evaluasi sediaan emulsi yang merupakan kombinasi dari limbah cangkang ranjungan dan ekstrak kelopak rosella sebagai anti-aterosklerosis. Selanjutnya, adapun alat dan bahan terlampir. Selanjutnya, nah, metode yang digunakan di sini ada dua, yaitu kita awalnya mengumpulkan hewan ranjungan yang diambil di daerah Manyar, Semarang dengan umur 14 bulan. Pada saat umur ranjungan tersebut dia sudah dianggap dewasa dengan diambil sebanyak 3 kg. Nah, pengumpulan hewan tadi selanjutnya dilakukan dengan metode Hong pada cangkang ranjungan. Dan juga kalau pada kelopak bunga rosella itu diambil usianya 6 sampai 12 bulan sebesar 3,5 kg. Nah, selanjutnya kelopak bunga itu dilakukan metode maserasi pada bunga rosellanya. Selanjutnya, nah, berikut formulasinya. Terdapat 11 formulasi di mana pada sediaan emulsi ini memiliki konsentrasi kadar kitin sebesar 71,4% yang didapatkan dengan berat kepitingnya 89,25 gram. Dengan satu kali pemakaian itu 13,45 gram per 15 mili dibuat 100 mili sediaan emulsi dalam satu hari. Dan juga untuk ekstrak rosellanya dengan dosis 700 mg setiap satu kali pemakaian. Nah, berikut terdapat 11 formulasi emulsi di mana terlampir bahan-bahannya, di mana formulasi untuk emulsi itu terdiri dari 11 bahan maksudnya, yaitu ada dari ekstrak cangkang ranjungan, ekstrak kelopak rosella, minyak zaitun, span, twin, NaCMC, sorbitol, essence strawberry, FDC Red, Nipagin, Nipasol, dan Aquades. Di mana dari setiap bahan ini nantinya akan dibuat dua formula, yaitu formula 1 dan formula 2. Terlampir juga ada konsentrasinya. Selanjutnya, nah, pada cangkang ranjungan tadi, kalau kita isolasi nantinya akan mendapatkan kitin. Nah, kitin ini tersebut dihaluskan sehingga diperoleh bubuk cangkang kepiting yang lolos dengan ayakan 100 mes. Nah, selanjutnya tujuan dari ayakan itu untuk membuat permukaan kontaknya lebih luas sehingga efektivitas dari hasil isolasi yang diperoleh dapat meningkat. Nah, selanjutnya dilakukan proses deproteinisasi, yaitu untuk memisahkan ikatan antara protein dengan kitin, yaitu dengan mengekstrak dari serbuk cangkang di dalam NaOH panas. Nah, dari hasil dari deproteinisasi tadi ditandai dengan serbuk kitin yang berwarna merah muda dan filtratnya itu berwarna orange. Nah, prosesnya tadi bertujuan untuk menghilangkan mineral di dalam cangkang kepiting. Itu merupakan suatu proses dari demineralisasi. Dari demineralisasi itu didapatkan endapan kering berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya dilakukan tahap bleaching, yaitu di mana bertujuan untuk menghilangkan pigmen atau zat warna pada kitin. Nah, bleaching ini menggunakan pelarut aseton 30 menit dengan pengikatan pigmen karotenoid yang lebih efektif, diiringi dengan pemanasan 50 derajat Celcius maksudnya. Dan juga selanjutnya karena didapatkan dengan melakukan proses bleaching tadi itu
akan mengakibatkan semakin putih karena warna kitin yang dihasilkan itu tadinya dia berwarna orange. Selanjutnya, nah, kalau yang pada ekstraksi rosella itu tuh kan tadi kita menggunakan metode maserasi untuk mendapatkan senyawa antosianin yang terkandung pada kelopak bunga rosella. Nah, metode cara pengerjaannya yaitu sampel tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya dilakukan metode maserasi. Maserasi sampel ini dengan cara merendam 100 gram serbuk kelopak bunga rosella dengan 300 ml pelarut etanol dengan temperatur suhu kamar 25 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, kemudian disaring dan filtratnya. Dan lalu dimaserasi dengan ekstrak cair, kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator yang disetting dengan suhu 65 derajat Celcius. Dengan lebih kurang waktunya 4 jam untuk mendapatkan ekstrak kental. Nah, selanjutnya ekstrak kental itu dipanaskan di atas penanas air dengan suhu 65 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam juga dan didapatkan ekstrak pekat yang digunakan sebagai formulasi sediaan. Selanjutnya, nah, berikut uji fisiknya, yaitu kita pertama melakukan uji organoleptik, di mana pengamatan yang dilakukan yaitu dari segi penampilan, rasa, aroma, dan juga sediaan uji. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa formulasi tadi dilakukan pada hari ke-0 dan hari ke-21, di mana dibutuhkan dua replikasi, yaitu replikasi pertama dan replikasi kedua. Didapatkan replikasi 1 dan replikasi 2 itu hasilnya sama, itu memiliki warna merah tua, baunya bau manis, rasanya rasa stroberi, dan homogenitasnya homogen. Nah, dari selanjutnya dilakukan uji pH, di mana secara garis besar seluruh formula ini cenderung bersifat asam lemah dengan pH 5,4 sampai 6,02. Nah, tetapi nilai keasaman tersebut masih dapat diterima karena masih mendekati dengan pH netral yaitu pH 7. Nah, konsentrasi emulgator yaitu Twin 80 yang berlebihan pada formula dapat mempengaruhi pH. Karena pH Twin 80 itu berkisar di pH 6. Dan juga pH sediaan emulsi yang diperoleh pada emulsi 1 diperoleh itu pH 6 dan emulsi 2 dan pada emulsi pada replikasi kedua diperoleh 7. Maka dari hasil yang didapatkan uji pH keduanya memenuhi parameter yaitu mendekati pH netral yaitu 7. Selanjutnya, uji viskositas. Nah, di sini di uji viskositas ini kita tuh menggunakan 5 kecepatan yaitu 5 rpm, 10 rpm, 20 rpm, 50 rpm, 100 rpm di mana dilakukan pada dua replikasi yaitu replikasi 1 pada hari ke-0 dan replikasi 2 pada hari ke-21. Nah, uji viskositas ini kita menggunakan alat viskometer Brookfield dengan nilai kekentalan yang didapatkan itu tidak berbeda nyata dengan nilai P signifikansinya besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa emulsifier dari NaCMC dan lysine tadi memberikan kentalan yang dapat diterima, dan juga hal ini didukung oleh pernyataan dari Sekamal dan juga Surangalo et al. 2014 yang menyatakan bahwa NaCMC nantinya akan membentuk ikatan silang yang terjadi imobilisasi sehingga meningkatkan kekentalan. Nah, selanjutnya dilakukan uji diameter globul, di mana diameter globul pada formulasi 1 atau replikasi 1 dan formulasi 2 atau replikasi kedua itu didapatkan hasilnya sama-sama 0,1 mikrometer. Dari dua hasil tersebut disimpulkan bahwa kedua nilai diameter globul ini memenuhi kriteria range yang baik. Selanjutnya, selanjutnya yang terakhir kita tuh melakukan uji kualitatif dengan FTIR. Diperoleh data serapan itu terlampir di sampingnya dapat teman-teman lihat. Nah, disimpulkan bahwa kitin tersebut mengandung senyawa dengan jumlah struktur C8H15NO6 yang diinterpretasikan adanya senyawa N-asetil glukosamin. Selanjutnya, adapun kesimpulannya bahwa formulasi emulsi campuran ekstrak etanol kelopak bunga rosella dan ekstrak cangkang rajungan tadi dibuat dari bahan yang distandarisasi dengan formula yang secara uji fisik memenuhi uji parameter yang ditetapkan. Nah, uji fisik tadi terdiri dari uji organoleptik, bagian kualitatif FTIR-nya juga, dan juga diameter globul. Nah, itu seluruh dari uji fisik yang telah dijelaskan tadi
untuk formulasinya itu memenuhi standar. Nah, formulasi emulsi replikasi 1 dan replikasi 2 itu dia tuh memiliki bau, aroma, dan warna yang sama serta membentuk sediaan yang disukai karena warnanya cukup menarik, yaitu warna pink. Nah, selanjutnya bau khas dari stroberi dan juga terdapat rasa manis. Dan juga pada pengujian pH itu dia baik, sudah mendekati 7, itu pH oral, dan juga pada uji viskositasnya yaitu viskositas yang memenuhi range, yaitu yang kental dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga dilakukan uji FTIR di mana didapatkan kandungan struktur C8H15NO6 yang diinterpretasikan adanya senyawa Na-asetilglukosamin yang merupakan prekursor dari kitin. Yang dimana kitin tadi merupakan dapat bertindak sebagai anti aterosklerosis. Selanjutnya. Nah, selesai presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Iya, Rahel, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Rahel Robina, izin bertanya. Tadi di slide hasil dan pembahasan itu ada disebutkan bahwa dilakukan uji diameter globul. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kira-kira fungsi dilakukan uji ini apa? Kemudian tadi dituliskan juga dan disebutkan bahwa hasil pengukurannya kan tadi memenuhi kriteria, yaitu hasilnya tadi 0,1. Kriteria yang ideal itu range-nya berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vintolin. Kepada Vintolin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya Fidan Jayaputri, NIM 180153, izin menjelaskan terkait jurnal mikoba, yaitu dengan judul formulasi produk minuman probiotik yogurt dari sari jagung manis G-Mais dengan penambahan bakteri probiotik Lactobacillus burgharis dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya. Nah, adapun latar belakangnya, ya, di mana pola makan modern dengan mengkonsumsi bahan makanan tinggi lemak dan rendah serat merupakan salah satu pemicu munculnya berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Nah, kondisi ini membuat masyarakat menyadari akan pentingnya memilih makanan dan minuman yang tidak hanya menyediakan zat gizi, namun memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan, terutama pemanfaatan produk-produk alami. Nah, salah satu contohnya yaitu minuman yang mengandung kultur aktif bakteri asam latat atau BAL. Salah satunya yaitu contohnya adalah Lactobacillus. Nah, jagung sendiri ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan minuman probiotik atau yogurt karena mengandung karbohidrat dan gula produksi yang tinggi. Selanjutnya. Nah, adapun metode pada penelitian ini yaitu penelitian formulasi produk minuman fermentasi dari sari jagung manis dengan penambahan bakteri probiotik Lactobacillus burgharis dan Streptococcus thermophilus dilakukan dengan beberapa tahapan kerja, yaitu meliputi karakteristik sari jagung, yaitu yakni analisis kadar air, kadar abu total, dan kadar gula total. Adapun tahapan kerja selanjutnya itu adalah pembuatan sari jagung dan kemudian pembuatan minuman probiotik dan evaluasi umum. Selanjutnya juga dilakukan analisis statistik. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama itu karakterisasi sari jagung manis. Nah, hasil analisis kadar air sari jagung manisnya itu sebesar 86,29%, kadar abu totalnya itu 0,43%, kadar gula totalnya yaitu 5,20%. Nah, hasil kadar abu total sari jagung manis ini sesuai dengan persyaratan SNI yang mensyaratkan maksimum 2%. Nah, hasil kadar gula total dari sari jagung manis menurut Kodeks 243/2003 sebesar 10%. Oleh karena itu, pada formulasi sediaan ditambahkan gula tambahan yaitu laktosa 12% dan sukrosa 5%. Selanjutnya, nah adapun berikut adalah hasil evaluasi sediaan minuman probiotik yogurtnya. Di mana perlakuan yang pertama itu adalah kadar asam laktat itu pada formula 1 itu persennya itu sebesar 0,73%, pada formula 2 yaitu 0,78%, pada formula 3 yaitu 0,99%. Sedangkan pH-nya pada formula 1 itu 3,89, pada formula 2 itu 3,85, pada formula 3 yaitu 3,80. Nah, viskositasnya pada formula 1 itu 203,3, pada formula 2 itu 236,7, pada formula 3 itu 283,3. Nah, untuk total BAL-nya
pada Formula 1 itu 6,5 kali 10 pangkat 7, pada Formula 2 itu 10,0 kali 10 pangkat 7, pada Formula 3 itu 10,6 kali 10 pangkat 7. Selanjutnya kita lihat lagi pengujian atau evaluasi terkait kadar proteinnya. Nah, pada Formula 1 itu sebesar 4,385%, pada Formula 2 itu 4,467%, pada Formula 3 itu 4,805%. Nah, untuk kadar lemaknya sendiri, pada Formula 1 itu 2,28%, pada Formula 2 2,12%, pada Formula 3 1,97%. Nah, untuk kadar gula totalnya pada Formula 1 itu 14,79%, pada Formula 2 itu 13,42%, dan pada Formula 3 itu 12,03%. Selanjutnya adalah uji aktivitas antimikroba, di mana menggunakan metode difusi cakram kertas terhadap bakteri Salmonella typhi. Nah, hasil ujinya untuk Formula 1, 2, dan 3 dan kontrol positif adalah sebagai berikut, yaitu 9,2 mm, kemudian pada Formula 2 itu 9,6 mm, pada Formula 3 itu 9,8, dan pada kontrolnya sendiri 10,2. Nah, berdasarkan hasil uji statistik menggunakan ANOVA one way, menunjukkan bahwa keseluruhan hasil analisis tidak memiliki perbedaan secara signifikan dengan nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah uji organoleptis, di mana dilakukan atau dilihat itu konsistensinya, aroma, rasa, dan penampakan. Sehingga didapatkan rata-rata pada formula kedua itu sebesar 3,36, yang dimana lebih tinggi dari kelompok kontrol sendiri, yaitu 2,90. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua kriteria analisis sediaan minuman probiotik yogurt jagung manis telah memenuhi kriteria SNI, kecuali kadar lemaknya. Nah, untuk formula yang terbaik yang paling disukai oleh panelis yaitu pada formula kedua, dan konsentrasi sari jagungnya itu sendiri 25%, laktosanya itu 12%, sukrosanya 5%, dan CMCNA 1%, dan gelatinnya 3%, yang dapat diterima oleh konsumen. Nah, sedangkan pada formula kedua itu nilai kadar asam laktatnya 0,78%, nilai pH-nya 3,85, viskositasnya 236,7 cp, dan total BAL-nya itu 10,0 kali 10 pangkat 7, dan kadar proteinnya itu 4,467%, sedangkan kadar lemaknya 2,12%, dan kadar gulanya 13,42%. Dan aktivitas antimikrobanya terhadap Salmonella typhi yaitu 9,567 mm. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya mengenai jurnal mikroba? Izin bertanya, moderator. Ya, Anissa, silahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan saya Anissa Amalia dengan NIM 1801047. Di sini saya izin bertanya terkait kesimpulan dari jurnal tentang pembuatan sediaan minuman probiotik atau yogurt, di mana di kesimpulan tersebut dikatakan bahwa nilai kadar lemaknya itu tidak memenuhi kriteria SNI. Nah, yang ingin saya tanyakan, berapakah kadar lemak yang memenuhi kriteria SNI, dan apa yang terjadi apabila nilai kadar lemak tersebut di bawah nilai SNI? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Permatasari mengenai jurnal mineral. Baiklah, saya Nisa Permatasari 180148 akan menjelaskan jurnal mineral. Adapun judul jurnalnya itu optimasi formula sabun cair bentonit kombinasi minyak jagung dan minyak kelapa sebagai penyuci najis mukolazah. Lanjut. Nah, adapun pendahuluannya itu
Sebanyak 205 juta jiwa penduduk Indonesia menjadikan pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Akan tetapi, kerap kali ditemukan penggunaan daging, lemak, gelatin dari derivat babi sebagai campuran pada makanan maupun kosmetik. Nah, hal tersebut mencerminkan banyaknya pekerja seperti peternak, pedagang, polisi, dokter hewan, sampai peneliti yang melakukan kontak fisik dengan pembawa najis. Mereka yang terkena najis tersebut harus menyucikan dirinya agar dapat beribadah sesuai syariat Islam. Syarat bersuci dari najis mukhalatah yaitu dengan menggunakan tanah yang tidak mengandung unsur najis, bebas dari kotoran, dan bukan merupakan tanah yang telah digunakan untuk tayamun. Namun, mendapatkan tanah yang bersih di daerah perkotaan sudah cukup sulit. Menurut riwayat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, penggunaan tanah dapat digantikan oleh alat pembersih lain jika tanah sulit ditemukan. Nah, di sisi lain, salah satu kebutuhan konsumen juga yaitu untuk membersihkan badan adalah sabun. Bentuk sedia sabun yang paling digemari adalah sabun cair karena dinilai lebih higienis dan praktis. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan produk yang dapat membantu konsumen, khususnya para pekerja yang disebutkan di atas dalam membersihkan diri dari najis mukhalatah, yaitu dengan memformulasikan tanah ke dalam produk sabun cair yang memenuhi syarat SNI. Adapun bahan yang digunakan sebagai berikut. Lanjut. Adapun tahapan penelitiannya itu yang pertama pembuatan sabun cair bentonit. Nah, proses pembuatan sabun cair bentonit ini menggunakan metode hot process, minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, asam stearat, lanolin, SLS, dan BHT dimasukkan dalam gelas beker. Dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius dalam penangas air. Ditunggu hingga semua bahan mencair dan tercampur. Larutan KOH 20% yang sudah dipanaskan hingga 40 derajat Celcius kemudian ditambahkan dalam campuran pertama. Diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 1000 rpm selama 3 menit hingga mengental. Kemudian ditambahkan larutan sukrosa 30% dan asam sitrat. Setelah itu dimasukkan bentonit yang sudah dicampur dengan gliserin dan cocoamide diaduk hingga homogen. Setelah tercampur, parfum ditambahkan dan diaduk kembali hingga homogen selama 30 detik. Nah, campuran tersebut ditunggu hingga dingin, kemudian dikemas dalam botol. Adapun dengan pengujiannya sifat fisika kimia sabun cair bentonit. Nah, pengujian organoleptik dapat dilihat dari penampakan warna, bentuk, dan bau yang ditimbulkan oleh sabun cair bentonit. Pengujian stabilitas busa dilakukan dengan 1 gram sabun cair dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan aquaden sebanyak 10 ml, lalu dikocok menggunakan vortex selama 1 menit. Dilihat dan diukur tinggi busa yang terbentuk pada jam ke-0 dan 1 jam kemudian. Pengujian pH dilakukan berdasarkan aktivitas ion hidrogen secara potensiometri dengan menggunakan pH meter. Pengujian bobot jenis dilakukan dengan penimbangan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pengujian total bahan aktif dilakukan sesuai prosedur pada SNI. Lalu optimasi formula sabun cair bentonit. Nah, optimasi sabun cair bentonit dilakukan menggunakan software design expert dengan metode simplex lattice design. Data yang diolah berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian sifat fisika kimia sabun cair bentonit. Kemudian verifikasi formula sabun cair bentonit dilakukan dengan membandingkan formula optimum yang diprediksi menggunakan software design expert dengan yang dilakukan oleh peneliti di laboratorium. Analisis statistik one sample t-test digunakan untuk menguji apakah persamaan yang dihasilkan oleh software design expert valid atau tidak. Kemudian adapun hasil dan pembahasannya yang pertama itu optimasi formula sabun cair bentonit. Hasil pengujian sifat fisika kimia sabun cair bentonit yang meliputi organoleptik, stabilitas busa, pH, bobot jenis, dan total bahan aktif dapat dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan hasil tersebut, formula optimum sabun cair bentonit ditentukan menggunakan simple lattice design. Lanjut. Kemudian berikut itu hasil respon pH yang diperoleh dari pengujian dengan respon pH yang diprediksi program memiliki kesesuaian di mana ada 7 titik yang mendekati garis desain expert. Grafik respon pH berdasarkan desain expert dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada hasil respon total bahan aktif yang diperoleh dengan respon total bahan aktif yang diprediksi SLD memiliki kesesuaian di mana terdapat 5 titik yang menyentuh garis prediksi dan 1 titik yang mendekati garis prediksi desain expert. Nah, grafik respon total bahan aktifnya bisa dilihat di grafik berikut. Adapun formula optimum sabun cair bentonit itu diperoleh dari optimasi dengan metode SLD berdasarkan respon sifat fisika kimia sabun cair, yaitu pH, stabilitas busa, bobot jenis, dan total bahan aktif. Adanya variasi kombinasi minyak jagung dan minyak kelapa menyebabkan respon sifat fisika kimia yang berbeda pula, sehingga dapat diketahui pengaruh antara kombinasi kedua minyak tersebut dengan sifat fisika kimia sabun cair yang dihasilkan. Nah, seluruh data penelitian menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Kriteria dan kepentingan respon yang diharapkan dan digunakan dalam menetapkan kriteria dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan hasil optimalisasi numerik atau desirability terhadap formula sabun cair bentonit dapat dilihat pada gambar di sebelah. Kurva optimasi sabun cair bentonit di sebelah ini menunjukkan bahwa kombinasi minyak jagung dan minyak kelapa memiliki nilai desirability 0,809 dengan komposisi minyak jagung 85,43% dan minyak kelapa 14,57%. Nah, respon sifat fisika kimia yang diharapkan pada formula yaitu pH 9,25, stabilitas busa 89,75%, bobot jenis 1,1 gram per mili, dan total bahan aktif 62,86%. Berikut verifikasi formula optimum sabun cair bentonit dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian sifat fisika kimia pada formula optimum dengan nilai respon optimum yang sudah diprediksi oleh desain expert. Analisis perbandingan dilakukan dengan one sample t-test agar dapat diketahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil uji dengan nilai respon yang diprediksi oleh desain expert. Nah, hasil analisisnya bisa dilihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa respon pH dan stabilitas busa tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan bobot jenis dan total bahan aktif terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga persamaan SLD untuk bobot jenis dan total bahan aktif dapat dikatakan tidak valid untuk digunakan. Selanjutnya, hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa seluruh formula sabun cair bentonit memiliki warna coklat dikarenakan penambahan bentonit sebagai agen penyuci najis mukolazah. Dari segi bau, semua formula memiliki bau yang menarik dikarenakan penambahan parfum sebagai korigen odoris. Hasil pengujian stabilitas busa menunjukkan bahwa 5 formula tersebut memiliki nilai stabilitas busa yang tinggi. Nilai terendah pada formula 4 dengan 75% minyak jagung dan 25% minyak kelapa memiliki stabilitas busa sebesar 87,86%. Analisis statistik dengan ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada respons stabilitas busa sabun cair bentonit. Nah,
persamaan respon stabilitas busa yang dihasilkan dari analisis menggunakan SLD dapat dilihat pada persamaan 1, yang mana Y merupakan respon stabilitas busa, A adalah fraksi minyak kelapa, B adalah fraksi minyak jagung, dan AB merupakan kombinasi minyak kelapa dan minyak jagung. Berdasarkan persamaan tersebut, stabilitas busa sabun cair bentonit dipengaruhi oleh komponen fraksi minyak kelapa, minyak jagung, dan interaksi keduanya. Hal tersebut menandakan bahwa minyak jagung maupun minyak kelapa dapat meningkatkan stabilitas busa sabun cair bentonit, tetapi kombinasi keduanya dapat menurunkan respon stabilitas busa. Selanjutnya, salah satu yang harus dipertimbangkan saat membuat sabun cair adalah pH, karena nilai pH akan mempengaruhi kondisi kulit setelah pemakaian. Penggunaan sabun dengan pH tinggi dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Pada kulit normal, pH yang memiliki nilai yang berkisar antara 4–10. Berdasarkan hasil pengujian pada sabun cair bentonit menunjukkan nilai pH yang berada pada kisaran 8,96 sampai 9,17. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pH sabun cair bentonit yang dibuat masih memenuhi syarat SNI. Analisis statistik ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pada respon pH antar formula dalam sabun cair bentonit. Nah, persamaan respon pH dapat dilihat pada persamaan kedua. Minyak kelapa dan minyak jagung memiliki kontribusi positif terhadap respon pH, tetapi kombinasi keduanya menurunkan respon pH sabun cair bentonit. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan di mana formula dengan 100% minyak jagung memiliki respon pH di atas 9, yaitu 9,13 dan 9,17, sedangkan formula dengan 100% minyak kelapa memiliki respon pH di bawah 9, yaitu 8,96 dan dan 8,99. Selanjutnya, pada pengujian bobot jenis dilakukan dengan menggunakan labu takar sebagai pengganti pignometer. Nah, hal tersebut dikarenakan bentuk sabun cair bentonit yang kental dan memiliki butiran-butiran kasar, sehingga penggunaan pignometer dikhawatirkan akan tersumbat oleh butiran-butiran dari bentonit. Nah, analisis statistik ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pada pengujian bobot jenis. Persamaannya dapat dilihat pada berikut persamaan yang 3. Minyak kelapa dan minyak jagung masing-masing memberikan pengaruh positif terhadap bobot jenis sabun cair bentonit, sedangkan kombinasi keduanya menurunkan respon bobot jenis sediaan. Namun tidak adanya perbedaan signifikan pada analisis statistik ANOVA, maka tidak dapat disimpulkan apakah penggunaan minyak kelapa dan minyak jagung dalam jumlah besar akan meningkatkan atau menurunkan bobot jenis sediaan. Selanjutnya, pengujian total bahan aktif dilakukan dengan mengukur jumlah asam lemak yang terkandung dalam sabun cair bentonit. Jumlah asam lemak merupakan total jumlah asam lemak yang tersabunkan dan asam lemak bebas pada sabun. Nah, analisis statistik ANOVA menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan pada respon total bahan aktif sabun cair. Persamaannya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8,69A tambah 72,10B. Berdasarkan persamaan tersebut, total bahan aktif sabun cair bentonit hanya dipengaruhi oleh komponen fraksi minyak kelapa dan minyak jagung, dan tidak dipengaruhi oleh interaksi keduanya, sehingga masing-masing dari minyak kelapa dan minyak jagung memiliki peranan dalam meningkatkan total bahan aktif pada sabun cair bentonit. Dari persamaan tersebut juga dapat dilihat bahwa koefisien minyak jagung lebih besar dari koefisien minyak kelapa. Hal tersebut menandakan bahwa pemilihan minyak jagung sebagai basis sabun cair untuk meningkatkan total bahan aktif adalah sangat tepat. Selain itu, hasil penelitian pada formula dengan komposisi 100% minyak jagung mampu menghasilkan respon total bahan aktif lebih dari 70% dibandingkan dengan formula dengan komposisi 100% minyak kelapa yang hanya dapat menghasilkan respon total bahan aktif berkisar antara 8–10%. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, desain penelitian yang telah digunakan untuk optimasi formula sabun cair bentonit adalah simple lattice design. Konsentrasi optimum dari bentonit adalah 6,5% dengan presentasi minyak jagung 85,43% dan minyak kelapa 14,57%. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari respon pH dan stabilitas busa antara formula optimum yang diprediksi menggunakan SLD dan yang diformulasikan di laboratorium. Sabun cair bentonit dapat dijadikan sebagai alternatif penyuci najis mukolada. Berikut penjelasan tentang jurnal mineral bagi yang kelompok penanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Anissa. Ya. Baik, perkenalkan saya Rike Nusa Fitri, NIM 18011070. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi di slide dikatakan bahwa pengujian total bahan aktif itu dilakukan dengan mengukur jumlah asam lemak yang terkandung dalam sabun cair bentonit. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengukur jumlah asam lemak yang terkandung dalam sabun cair bentonit tersebut, dan apa yang terjadi pada sabun cair tersebut atau efek yang ditimbulkan jika jumlah asam lemaknya itu banyak atau sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Rike. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski dipersilakan. Baik, selanjutnya itu jurnal tentang kelautan. Adapun judul yang diambil yaitu formulasi kapsul ekstrak kental etanol 96% teripang keling, Holoturia atra, dan uji aktivitas antibakteri. Selanjutnya, adapun pendahuluannya yaitu salah satu biota laut yang masih terus diteliti sebagai bahan obat adalah teripang. Menurut penelitian Dobretsov et al. 2009 menyebutkan bahwa teripang keling memiliki kandungan metabolit sekunder, baik senyawa polar maupun non-polar, yang berpotensi digunakan sebagai obat. Menurut penelitian Kaswandi et al. 2000, serta juga Lilian et al. 2000 dan Kutstiaria et al. 2006 melaporkan bahan aktif yang dihasilkan oleh Holoturia sp adalah sebagai antibakteri dan juga anti kapang. Nah, teripang mengandung bahan aktif antibakteri, antifungsi, antitumor, dan juga anti keogulan. Pada penelitian Zanzan et al. 2004 telah menunjukkan bahwa selain penyembuhan luka, ekstrak teripang mengandung senyawa anti keogulan dan anti trombosis. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rehana S. dan kawan-kawan pada tahun 2011 yang berjudul Aktivitas Antibakteri Ekstrak Teripang Holoturia sp terhadap bakteri Vibrio harveyi secara in vitro, hasil uji cakra menunjukkan rata-rata zona hambat sebesar 13,188 mm, sedangkan hasil uji MIC dan MBC menunjukkan bahwa pada dosis 0,50 mg per mililiter mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik, dan dosis 0,55 mg per mililiter telah dapat membunuh bakteri. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Rashid pada tahun 2013, teripang juga memiliki daya toksisitas nilai LC50 sebesar 1765,19 serta nilai LC50 ekstrak lebih dari 1000 menjadi peluang untuk dikembangkan sebagai bahan makanan kesehatan alami dari laut. Nah, alat dan bahannya terlampir. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan ekstrak etanol teripang keling. Nah, pembuatan ekstrak etanol teripang keling menggunakan metode maserasi. Simplicia teripang kering sebanyak 130 gram diekstraksi secara maserasi tunggal menggunakan etanol 96%. Maserasi dilakukan dengan pengocokan selama 6 jam. Kemudian didiamkan selama 3 kali 24 jam dengan sesekali diaduk. Kemudian hasil ekstrak maserasi dipekatkan dengan rotary evaporator, kemudian dikentalkan dalam oven suhu 50 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya yaitu penanaman bakteri pada media.
Yang pertama itu celupkan kapas lidi steril kemudian ke dalam suspensi bakteri yang sudah distandarisasi. Kemudian tunggu beberapa saat agar cairan dapat meresap ke dalam kapas. Kemudian terlebih dahulu dilepas lidi kapas dengan cara menekannya pada dinding tabung bagian dalam sambil diputar-putar. Kemudian kapas lidi dapat diangkat. Selanjutnya yaitu usap atau diratakan pada permukaan media sampai seluruh permukaan tertutup rapat dengan goresan tersebut. Pada umumnya dilakukan 3 kali pengoresan permukaan. Kapas lidi dibolak-balik. Selanjutnya dari goresan 1, goresan 2 media diputar 90 derajat, sedangkan dari goresan 2 ke goresan 3 45 derajat. Kemudian biarkan media di dalam laminar air flow 5-15 menit agar suspensi bakteri meresap ke dalam media. Selanjutnya yaitu formulasi dari pembuatan. Nah, sediaan formulasi kapsul ekstrak teripang dibuat dalam 3 formula, yaitu formula A, B, dan juga C, dengan variasi konsentrasi ekstrak 100 mikrogram, 200 mikrogram, dan 500 mikrogram untuk melihat pengaruh pada evaluasi kapsul, sedangkan bahan tambahan yang digunakan tetap. Berikut terlampir formula serta komponen dan juga konsentrasi serta kegunaan yang dibuat dalam formulanya. Selanjutnya. Hanya itu hasil dan juga pembahasan. Yang pertama yaitu ekstrak etanol teripang Holoturia atra. Nah, proses ekstraksi pada penelitian ini menggunakan metode maserasi tunggal dengan pelarut etanol 96%, yaitu dengan merendam sampel pada pelarut dengan pengadukan. Maserasi digunakan karena untuk menghindari rusaknya komponen senyawa akibat panas. Pelarut etanol digunakan karena etanol merupakan pelarut polar yang universal, karena mampu melarutkan banyak zat aktif seperti alkaloid basah, minyak atsiri, glikosida, kumarin, antrakinin, flavonoid, steroid, dan juga klorofil. Nah, hasil masyarakat yang didapat berwarna oranye kemerahan. Masyarakat kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan didapatkan ekstrak kental berwarna oranye. Nah, hasil maserasi dari 1.500 gram diperoleh ekstrak kering 170 gram. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursid et al. 2015, ekstrak etanol teripang Holoturia atra positif mengandung golongan senyawa triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan juga saponin. Selanjutnya yaitu aktivitas kemampuan hambat minimum atau KHM. Nah, uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi dengan metode difusi agar dengan bakteri uji gram positif yaitu Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan juga gram negatif E. coli dan juga Vibrio chlorella terhadap ampicillin sebagai antibiotik pembanding. Nah, uji konsentrasi hambat minimum menggunakan lautan indo ekstrak dengan konsentrasi 250 mikrogram. Hasil uji konsentrasi hambat minimum aktivitas antibakteri teripang keling menunjukkan bahwa ekstrak etanol teripang memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 62,5 mikrogram dan juga 125 mikrogram. Dari penelitian yang dilakukan, teripang keling mampu menghambat bakteri pada konsentrasi 100 mikrogram. Adanya aktivitas antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar paper disk yang ditetesi zat yang akan diuji. Kemudian, hasil uji aktivitas antibakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, E. coli, dan juga Vibrio chlorella. Nah, berikut terlampir hasil uji aktivitas ekstrak, yaitu yang pertama Bacillus subtilis dengan diameter 11, kemudian kontrol berupa ampicillin yaitu 40. Kemudian Pilococcus aureus diameternya 11, kemudian kontrol ampicillinnya 14, E. coli diameternya 12, kemudian kontrol ampicillinnya 21, dan juga Vibrio chlorella diameternya 9, dan juga kontrol ampicillinnya 38. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama, uji keseragaman. Nah, berdasarkan persyaratan Farmakope edisi 4 bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 85% sampai 115%. Nah, berdasarkan uji keseragaman bobot dari ketiga formula tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Kemudian yaitu uji waktu hancur. Uji waktu hancur untuk ketiga formula kapsul menunjukkan waktu hancur rata-rata lebih kurang 4 menit.
Nah, dari hasil uji waktu hancur, ketiga formula memenuhi syarat uji waktu hancur kapsul Pharmacope edisi 4, yaitu kurang lebih di bawah 15 menit. Selanjutnya yaitu uji higroskopis. Berikut terlampir hasil perhitungan bobot, yaitu formula ABC yang dilakukan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Nah, berdasarkan hasil pengamatan setiap harinya selama 1 minggu dari ketiga formula A, B, dan C tidak menunjukkan perubahan. Pengamatan warna isi sejalan kapsul tetap menunjukkan warna putih kehijauan. Hal ini menunjukkan selama 1 minggu ketiga formula stabil dan belum terjadi perubahan bobot dan warna. Pengamatan dilakukan setiap minggunya selama 1 bulan dan diamati perubahan bobot setiap minggunya. Berdasarkan hasil uji higroskopis selama 5 minggu, menunjukkan sediaan kapsul ekstrak kental teri pangkeling untuk formula A, B, dan C menunjukkan hasil yang relatif stabil. Ekstrak adalah bahan yang bersifat higroskopis, sehingga mudah menyerap air. Kemudian dalam hasil ini sediaan tetap stabil dikarenakan penggunaan Avisa 102 sebagai pembuat sabuk ekstrak. Avisa ini juga memiliki sifat sebagai absorben. Avisa 102 memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga memiliki luas permukaan yang lebih besar. Semakin besar luas permukaan memungkinkan penyerapan kelembapan yang lebih besar, sehingga dapat mempertahankan kestabilan sediaan. Selain itu, penambahan aerosol sebagai absorben untuk melindungi bahan berkhasiat dari pengaruh kelembapan, membantu meningkatkan homogenitas campuran dan juga menghindari lembab akibat reaksi antar bahan. Nah, berikut itu kesimpulan. Nah, ekstrak kental etanol teri pangkeling dengan konsentrasi 100 mikrogram dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, E. coli, dan juga Vibrio cholera. Nah, berdasarkan hasil zona hambat bakteri, formulasi dosis ekstrak teripang yang digunakan adalah 100 mikrogram, 250 mikrogram, dan juga 500 mikrogram. Berdasarkan hasil evaluasi laju alir, sudut istirahat, serta keseragaman bobot waktu hancur, dan keadaan air pada penyimpanan selama 5 minggu, formula A, B, C, dan C menunjukkan ketiga formula memenuhi persyaratan sediaan kapsul. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Iya, Dewi, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ada 3 evaluasi nih. Ada evaluasi uji keseragaman, uji waktu hancur, dan juga uji higroskopis. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih uji higroskopis itu dan bagaimana cara untuk melakukan uji higroskopis tersebut, serta apa saja parameter yang diamati pada uji higroskopis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zamura. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada jurnal mengenai minyak atsiri dengan judul Formulasi Ekstrak Etanol 96% Daun Sirih Hijau dalam bedak tabur anti jerawat dan uji aktivitas anti akne terhadap Staphylococcus aureus. Nah, jerawat terjadi karena penyumbatan Pilosebaceus atau kelenjar minyak dan peradangan yang disebabkan oleh bakteri. Pengobatan jerawat biasanya menggunakan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik jangka panjang selain menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ. Daun sirih merupakan salah satu bahan alam yang kaya akan kandungan antiseptik. Nah, secara umum daun sirih mengandung minyak sirih sampai 4,2%, senyawa fenol dan tanin. Nah, senyawa fenol bersifat antimikroba dan anti jamur yang kuat. Bedak memiliki berbagai fungsi tergantung dari bahan yang digunakan dalam formulasinya. Produk yang dibuat adalah bedak berjenis low phase powder, artinya bedak tabur yang berbentuk bubuk halus. Nah, keistimewaan atau keunggulan dari bedak ini dibandingkan dengan bedak yang lainnya karena adanya kandungan formula anti akne yang berkhasiat mencegah timbulnya jerawat. Untuk alat dan bahan terlampir. Nah, prosedur kerja yang pertama ada pembuatan sintisia di mana 16,1 kg
dipakai 16,1 kg daun sirih hijau, kemudian daun dicuci, dirajang, dijemur di bawah sinar matahari dan ditutupi dengan kain berwarna hitam. Kemudian simplisia disortasi kering, selanjutnya dijadikan serbuk dengan menggunakan blender dan dilakukan pengepakan dan penyimpanan simplisia. Nah, selanjutnya ada pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak menggunakan metode ekstraksi cara dingin dengan cara maserasi memakai 5 liter etanol 96% sebagai pelarut selama 3 kali dalam 24 jam pada suhu ruang sambil sesekali diaduk dan diulang beberapa kali. Nah, selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat. Nah, lalu dievaporasi menggunakan rotary evaporator untuk memisahkan antara solvent dengan ekstrak dan didapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kental yang didapat dikeringkan menggunakan freeze dryer untuk memperoleh ekstrak kering. Nah, selanjutnya ada pengujian ekstrak. Di sini ada pengujian randemen ekstrak total yang diuji dengan cara dihitung membandingkan berat ekstrak dan dihasilkan simplisianya dengan rumus persen randemen sama dengan berat ekstrak kental per berat simplisia awal dikali 100. Nah, selanjutnya pengujian kadar abu, di mana konstanta cawan kosong pada tanur suhu kurang lebih 550 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian timbang kurang lebih 2-3 gram sampel menggunakan cawan konstan. Nah, masukkan sampel ke dalam tanur selama 5 jam, timbang sampel yang sudah konstan. Nah, ulangi pengabuan apabila nilai timbang belum konstan. Selanjutnya ada kadar air. Dengan cara pengukuran kadar air menggunakan Carl Fisher dengan cara sampel ditimbang kurang lebih 0,05 gram, lalu dimasukkan ke alat. Nah, untuk screening fitokimia ini ada uji saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, dan uji terpenoid. Untuk formulasi bedaknya yaitu dibuat 5 formula bedak yang tidak mengandung zat aktif ekstrak daun sirih. Nah, 1 formula dan 4 formula mengandung zat aktif ekstrak daun sirih. Nah, ekstrak daun sirih ditambahkan amilomidis dan talc, kemudian digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan kaolin, zinc oksida, kalsium karbonat, titanium oksida, dan zinc stearat. Kemudian digerus hingga homogen. Kemudian diayak di pengayakan dengan mes 100, lalu dikemas. Nah, berikut tabel formula bedak ekstrak daun sirih, di mana terdapat formula 1-4 dan kontrol yaitu bedak blender serta antibiotik clindamycin. Nah, untuk uji evaluasi fisiknya di sini ada organoleptik, homogenitas, dan uji kehalusan. Untuk uji aktivitas antibakterinya di sini pertama dilakukan sterilisasi alat, kemudian pembuatan media MHA. Nah, timbang 3,8 gram MHA atau 38 gram per liter. Nah, kemudian dilarutkan dalam 200 ml aqueous. Panaskan hingga mendidih, sterilkan selama 15 menit di autoclave agar langsung dituangkan ke dalam cawan Petri dan didinginkan hingga agar beku. Kemudian uji anti jerawatnya di mana sediaan bedak tabur media MHA dituangkan ke dalam cawan Petri, kemudian dibiarkan memadat dan dimasukkan bedak tabur ekstrak daun sirih hijau dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15%, kemudian kontrol positif bedak branded dan kontrol positif antibiotik clindamycin. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35-30 derajat Celcius dan diukur zona hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama hasil randemen ekstrak. Pada penelitian ini, randemen yang dihasilkan yaitu kecil 2,44%. Nah, kemudian untuk kadar abunya didapat 28,13% dan syarat kadar abu total yaitu kurang dari 10%. Maka ekstrak tersebut tidak layak untuk digunakan karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian ada sisa pelarut. Dari hasil penetapan kadar etanol, sisa secara GCFID dalam ekstrak diperoleh kadar etanolnya 0,006%. Nah, hasil pemeriksaan tersebut memenuhi persyaratan batas maksimum sisa pelarut dalam etanol 1%. Nah, kadar air. Untuk pengujian kadar air dari daun sirih hijau ini diperoleh 3,69%. Nah, hasil ini telah sesuai dengan persyaratan mutu simplisia yaitu kurang sama dengan 10%. Nah, selanjutnya ada hasil screening fitokimia ekstrak daun sirih hijau, di mana hasil yang didapatkan yaitu positif flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Untuk pengamatan organoleptiknya terlampir.
Nah, selanjutnya ada hasil pengamatan homogenitas, di mana hasil pemeriksaan didapatkan sediaan yang homogen dan stabil selama formula memiliki sifat homogenitas yang baik dan tidak terlihat adanya perubahan penyimpanan dalam 3 minggu, yaitu sediaan dari semua tidak memperlihatkan warna yang tidak merata. Nah, sediaan bedak tabur ini memiliki sifat yang baik, yaitu homogen, sehingga mudah dioleskan pada kulit punggung tangan manusia. Kemudian ada uji kehalusan, di mana hasil yang didapatkan pada hari ketiga menggunakan 5 ayakan, yaitu MES 40, 60, 80, 100, dan 120. Bedak memiliki rata-rata ukuran partikel 134,5 mikrometer, nah berkisar antara 125 mikrometer dan 150 mikrometer pada MES 100, sehingga dikategorikan serbuk halus. Nah, untuk uji aktivitas antibakteri dapat dilihat dari tabel bahwa hasil yang didapat ekstrak etanol daun sirih hijau pada konsentrasi 0%, 5%, kontrol positif bedak memiliki daya hambat 1,05, 5, dan 1,27 mikrometer yang dapat dikategorikan sebagai zona hambat lemah. Nah, ekstrak etanol daun sirih hijau pada konsentrasi 10 dan 15% memiliki daya hambat 6,11 dan 6,31 mikrometer yang dapat dikategorikan sebagai zona hambat sedang. Nah, untuk kontrol positif antibiotik memiliki daya hambat 23,46 yang dapat dikategorikan sebagai zona hambat yang sangat kuat. Nah, pada waktu pengamatan 48 jam mendapatkan hasil bahwa hampir setiap formula mengalami penurunan diameter zona hambat yang menandakan jumlah koloni bakteri semakin berkurang. Kesimpulannya, uji mutu fisik yang meliputi organoleptik baik dijangkau selama 7 hari tidak ada perubahan, begitupun dengan uji homogenitas dan uji kehalusan yang tetap stabil. Nah, sedangkan untuk uji antibakteri menunjukkan adanya daya hambat pada setiap formula. Nah, formula terbesar yang menghambat yaitu pada formula 15% dengan diameter zona hambatnya 6,31 mm. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok penyakit. Iya, Riza, silakan. Saya dengan 51071, izin bertanya. Berdasarkan hasil screening fitokimia, ekstrak daun sirih hijau didapatkan hasil positif flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Yang mana di antara senyawa tersebut yang berperan sebagai anti jamur ataupun antibakteri untuk mengatasi anti akne? Dan apa fungsi masing-masing kandungan kimia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Riza atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, pertanyaan pertama tadi dari Haniyah Nabilah. Nah, pertanyaannya pada slide analisis proximal snack bar tadi sudah dijelaskan metode yang dipakai pada setiap analisisnya, kecuali pada uji kadar antosianin ini tidak dijelaskan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pengujian antosianin pada penelitian tersebut? Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Haniyah. Analisis kadar dari antosianin ini dilakukan pada tepung ubi ungu dan snack bar formula yang terpilih, yaitu formula 3 yang terpilih tadi. Nah, analisis kadar antosianin ini dilakukan dengan cara mengambil sebanyak 1-5 gram yang dimasukkan ke dalam tabung Falcon. Selanjutnya ditambahkan 25 mili Aquades, kemudian di vortex dan dipanaskan ke dalam penanas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, kemudian sisa falconnya dibilas dengan 10 mili Aquades, lalu disonikasi selama 1 jam. Nah, maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, bagaimana Haniyah? Baik penyaji, jawabannya saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Haniyah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Novelia.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada pun pertanyaan dari Rasel, yaitu pada slide 36 itu ada dilakukan uji diameter globul. Nah, fungsi dari uji diameter globul itu apa, dan hasil pengukuran bagaimana yang dapat memenuhi kriteria yang ideal. Nah, jadi sebelumnya fungsi dari uji diameter globul ini nantinya dia dapat untuk mencegah agar tidak terjadi sebentar. Nah, jadinya fungsi dari pengukuran diameter globul ini nantinya apabila globul yang untuk menghindari adanya penggabungan dari globul-globul yang nantinya akan membentuk partikel yang lebih besar, sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan dari massa simpan. Nah, dan juga nantinya akan berpengaruh kepada adanya dapat mengalami cracking pada sediaan emulsi. Nah, sediaan emulsi itu kan nanti dapat mengalami cracking, yang nantinya cracking itu dapat diakibatkan dari penggabungan dari globul, sehingga penting dilakukan pengukuran diameter globul dan juga range yang memenuhi untuk diameter globul pada sediaan emulsi, yaitu dengan range 0,1 mikrometer sampai 100 mikrometer. Nah, di formula kita kan tadi kita dapatkan di dua formulasi itu keduanya didapatkan hasil 0,1 mikrometer. Nah, sehingga hasil dari 0,1 mikrometer tadi sudah memenuhi kriteria ideal pada sediaan emulsi. Bagaimana, Rasel? Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih Novel untuk jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Oke, baik. Terima kasih, Rasel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Vintolin. Pada Vintolin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Anessa Amalia, di mana Anessa Amalia tadi bertanya berapa kadar lemak yang memenuhi kriteria SNI dan mengapa pada formulasi ini tidak memenuhi SNI. Nah, adapun kadar lemak yang memenuhi SNI itu adalah minimal 3%. Nah, pada formulasi ini mengapa tidak memenuhi SNI? Karena bahan baku yang digunakan adalah sari jagung manis yang memiliki kadar lemak yang rendah, yaitu 2%. Sedang kemudian bahan baku kemudian untuk upaya untuk meningkatkan kandungan protein dan lemak dalam yogurt ini atau dengan bahan baku sari jagung manis tadi itu bisa dengan ditambahkan produk susu seperti susu segar, baik susu sapi maupun jenis yang lainnya, di mana penambah susu ini nantinya dapat membentuk suatu full cream yang menghasilkan sensasi krim pada produk. Nah, nilai kadar lemak di bawah SNI ini dapat menyebabkan apa? Yang pertama itu dari segi khasiatnya bisa mengurangi khasiat dari yogurt ini, di mana pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan lemak jenuh dari produk susu dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik yang dapat melindungi kesehatan jantung. Nah, kemudian dari segi kualitasnya juga, di mana kadar lemak yang tepat dapat memberikan sensasi krim pada sediaan, sehingga kualitas yogurtnya tersebut dapat tidak lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Anissa Amalia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Anissa Permatasari. Baiklah, saya Nisa Permatasari akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rike Nursafitri. Yang pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara mengukur jumlah asam lemak yang terkandung di sabun cair bentonit. Nah, pengukuran jumlah asam lemak itu dilakukan untuk mengetahui jumlah asam lemak yang terdapat di sabun. Menurut SNI, jumlah asam lemak yang baik dalam sabun adalah minimal 70% dengan cara memutus ikatan antara asam lemak dengan sodium pada sabun menunjukkan asam kuat. Jumlah asam lemak pada sabun menunjukkan total jumlah asam lemak yang tersabunkan. Nah, lalu pertanyaannya apa yang terjadi pada sabun cair bentonit tersebut atau efek
yang timbul jika jumlah asam lemaknya banyak atau sedikit. Nah, dalam satu formulasi, asam lemak berperan sebagai pengatur konsentrasi. Nah, asam lemak diperoleh secara alami melalui saponifikasi trigliserida dan dapat membuat sabun menjadi tahan lama pada kondisi setelah digunakan. Sehingga jika jumlah sabun itu rendah, akan cepat habis ketika digunakan. Bagaimana, Riki? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Anissa. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Reski Pertiwi. Kepada Reski dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Fikrani, yaitu apa itu uji higroskopis, kemudian bagaimana cara mengujinya, serta juga parameter yang diamati. Nah, uji higroskopis merupakan cara menguji kemampuan bahan obat untuk menyerap uap dari udara setelah dibiarkan dalam kondisi tertentu selama beberapa waktu yang diamati. Nah, adapun cara ujinya yaitu kapsul ditempatkan pada botol coklat dan juga disimpan dalam desikator. Kemudian diamati setiap hari selama 7 hari dan sampai juga setiap minggu selama 1 bulan. Nah, parameter yang diamati yaitu perubahan bobot kapsul, bentuk kapsul, dan juga warna isi kapsul. Perubahan bobot kapsul dan warna isi kapsul ini setiap waktunya dapat menggambarkan perubahan kadar air yang terdapat dalam sediaan. Bagaimana Dewi Fitriani? Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih banyak Reski. Jawabannya bisa dipahami. Sama Dewi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Zamora. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Riza Dwi Oktaviani. Yang pertanyaannya tadi, berdasarkan hasil screening fitokimia pada ekstrak daun sirih hijau itu didapatkan hasilnya flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Nah, di mana di antara senyawa itu yang berfungsi sebagai anti jamur dan anti akne untuk jerawat. Nah, di antara senyawa tersebut yang dapat berfungsi sebagai jerawatnya atau untuk anti jamur dan antibakteri itu adalah triterpenoid dan saponin, di mana sama-sama memiliki aktivitas anti jamur, antibakteri. Nah, di triterpenoid ini juga dapat berfungsi sebagai antivirus. Nah, sedangkan untuk tanin dan flavonoid ini sendiri berfungsi sebagai antioksidan. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Bagaimana, Riza? Baik, terima kasih Zamora. Jawabannya dapat saya terima. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dan jawaban yang kami paparkan. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.